Yang saya sucikan para pinanita lanang istri, Bapak Dirjen Dinas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Inengah Wijaya MSI, Bapak Direktur Urusan Agama Hindu, Bapak Trimo, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bogor atau yang dalam hal ini diwakili oleh penyuluh, Bapak Danyon Pomat Ade Jonggol yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Danki. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya siang hari ini. Ketua PHDI Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Ketut Wiguna. Ketua PHDI Kota Kabupaten se-Jawa Barat Ampurent yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian tentu yang sangat dibanggakan adalah Ketua Yayasan Citra Dharma Nusantara Jonggol yang dalam hal ini beliau yang punya peran luar biasa dalam acara ini. Kemudian Ketua WHDI Kabupaten Bogor, Ketua Pandu Nusa, Ketua SDHD, Ketua PSN, dan para pengurus Pasraman se-Jawa Barat, Bapak Ibu Guru Pasraman Sekolah Minggu Citra Dharma Jonggol, dan tentu adik-adik sekalian yang berbahagia. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Dirjen dan Bapak Direktur Urusan, selamat datang di Bumi Parahyangan yang konon katanya dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum. Jadi sebagai Bakta Sang Hyang Widi, sudah sepantasnya kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara pembinaan umat sekaligus peresmian gedung Pasraman Citra Dharma Jonggol. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, Pasraman Sekolah Minggu adalah sebuah wadah atau tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan agama dan budi pekerti yang tidak disediakan di sekolah umum. Sehingga dengan demikian, sekolah Pasraman Minggu memiliki peran yang sangat penting bagi peserta didik yang beragama Hindu, mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Sehingga peran yang krusial ini mengajarkan pembentukan nilai karakter dan nilai-nilai religius kepada peserta didik. Pasraman Sekolah Minggu juga mampu menjadi wadah untuk memotivasi generasi muda agar lebih mencintai agamanya sendiri. Kenapa saya mengatakan lebih mencintai agamanya sendiri, Bapak Ibu? Secara data di Kementerian Agama, Hindu adalah agama yang selalu menjadi nilai yang paling minoritas. Kita mulai dari jumlah gurunya, jumlah penyuluhnya, jumlah tempat ibadahnya. Lalu dengan adanya hal tersebut tentu menjadi motivasi untuk kita membangun Hindu supaya lebih guyup, supaya lebih damai, dan tidak mudah terprovokasi terhadap hal-hal yang negatif, Bapak Ibu. Saya selaku Pembimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyambut baik acara ini dan berharap bahwa ini akan menjadi embrio awal dari pembangunan pendidikan agama Hindu Provinsi Jawa Barat. Kita tepuk tangan ya Bapak Ibu untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi saya berharap Bapak Ibu Ampura, mungkin Bapak Ibu baru pertama kali melihat saya adalah Pembimas Hindu Provinsi Jawa Barat yang dilantik tanggal 5 Oktober 2022. Berarti 1 bulan sedikit. Jadi kalau bayi itu 1 bulan tuh belum ada apa-apanya, Pak. Itu. Jadi mohon bayi ini, meskipun badan saya besar, Pak, bayi ini dibantu untuk bekerja lebih maksimal. Tanpa Bapak Ibu, kami tidak bisa bekerja maksimal. Tentu dengan dukungan Parisade, dengan dukungan Banjar, PSN, kemudian Pasraman, semua stakeholder berperan aktif untuk membangun
pendidikan. Dimulai dari pendidikan, kenapa? Karena disinilah kita akan membentuk generasi muda yang betul-betul memahami apa itu agama Hindu. Dan saya juga memohon kepada Bapak Ibu Guru di Pasraman Citra Dharma Jonggol untuk senantiasa mengajarkan apa itu perbedaan. Kemajemukan yang terjadi di Indonesia, yang terdapat di Indonesia akan bisa kita pahami mulai dari generasi-generasi muda Hindu. Dan generasi-generasi muda Hindu ini akan menjadi aset bagi umat Hindu. Sehingga yang minoritas akan menjadi lebih baik dan lebih unggul. Kita sepakat Bapak Ibu? Kalau kita sepakat, maka saya dan tim akan bekerja lebih semangat. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mendengar berita-berita tentang saya, mohon dikonfirmasi. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Boleh kiranya dikonfirmasi kenapa Pembimas Hindu melakukan A, B, C, D, supaya kita lebih damai, lebih guyup, dan tentunya lebih sejahtera. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Ketua Yayasan, untuk Ketua Pasraman, untuk Ketua PHDI. Terima kasih Bang Tut untuk undangan yang luar biasa. Dengan sederhana semua akan terlihat mewah karena ketulusan hati kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Tapi tidak elok kiranya kalau kita tidak memberikan kesempatan juga kepada pemilik wilayah. Dalam hal ini sambutan dari Komandan Batalion Pomat, walaupun ada juga Bapak Kepala Desa, tapi hari ini diwakili Bapak Komandan Batalion Pomat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Danki. Silakan Pak Danki. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami Komandan Kompi Markas mewakili Bapak Dadion untuk tidak bisa hadir dikarenakan beliau saat ini sedang persiapan untuk PDT dalam rangka Satgas Misi United Nations. Dan juga Bapak Dadion juga sama, beliau ada di luar dinas, jadi langsung diwakilkan kepada kami selaku pemilik markas Pak. Jadi kalau pemilik markas ini dan Kima ini sektornya luas Pak, 32 hektar, kami harus cover semua wilayah. Yang terhormat, izin Bapak Dirjen Bimas Hindu Kemenak RI Profesor Dr. Andes Kinengat Bija, kemudian Direktur Urusan Agama Hindu Dirjen Bimas Hindu Kemenak RI Bapak Trimo SPD MPD, kemudian Pembimas Hindu Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat Ibu Nikuti Subandi MPD, kemudian Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bogor atau yang mewakili, dan Kepala Desa Sinat Kali Jonggol yang diwakili, serta yang saya hormati pimpinan lembaga agama dan keagamaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, beserta anak-anak Pasraman yang kami cintai. Izin, kami hanya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Danion dengan Wadan. Sekiranya beliau sangat mendukung dengan fasilitas yang ada di sini, termasuk pura. Juga kami selaku Komandan Kompi Markas, Bapak izin, Ibu, silakan apabila ada keperluan segala sesuatunya kami tetap cover hingga wilayah seluruh batalion. Karena yang kami tahu dulu waktu 2016 masih belum seperti ini. Hal yang paling akhir, izin Bapak Ibu, kebetulan saya jadi ingat disebut di sini adalah Kepala Desa. Pengurus Pura Satya Loka Arcana. Kebetulan kami juga dari Komplek Elit yang sana Pak. Jadi kami tahu waktu pertama kali berdirinya sampai sekarang sudah bagus Pak. Terima kasih. Jadi kami orang lama stok baru Pak. Begitu daftar kami berangkat ke Papua, alhamdulillah sekarang sudah kembali ke
dekat Monas, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan banyak permohonan maaf apabila ada kekurangan. Om Santi 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 Om. Pak Niki, makasih banyak atas keterbukaannya bisa menerima keberadaan kami di wilayah ini dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang positif untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian ini acara yang ditunggu, acara sambutan dan yang terakhir dan kemudian menjadi tujuan utama sebenarnya kita berada di sini, yang ditekankan pada kondisi di mana hari ini akan dilakukan pembinaan umat dan kemudian peresmian Pastraman Citra Dharma Jombor. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu, Bapak Profesor Dr. DRSI Nengah Dwijo untuk memberikan sambutannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam sampurasun. Yang saya hormati dan saya sucikan para pimpinan, yang saya hormati Bapak Direktur Urusan Agama Hindu, yang saya hormati Bapak Ketua PHDI Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris, yang saya hormati Pak Damyon Pomat Jowol atau yang wakili, para Ketua PHDI seprovinsi Jawa Barat. Saya tidak menduga, saya baca baru tadi list undangannya, kok banyak sekali. Saya kira hanya 2 orang 3 orang yang datang gitu. PHDI Kabupaten dan juga Ibu WHDI yang juga datang pada hari ini, dan Saudara Kondimas Jawa Barat yang baru, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik di Jawa Barat. Kenapa saya menaruh perempuan di Jawa Barat? Karena di Jawa Barat itu adalah namanya Mojang Priangan. Jadi Mojang Priangan itu tidak boleh kombinasi laki-laki, yang namanya Mojang Priangan harus perempuan. Jadi saya sudah tugaskan Mojang Priangan, sekarang silakan para cukup taruhnya ikut juga mengawal gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya setuju dengan Bapak Ketua PHDI dan juga teman-teman di PHDI Provinsi Jawa Barat. Saya ingin mendengar bahwa umat Hindu itu rukun, guyup. Saya jadi tenang bekerjanya. Jadi kalau Bapak Ibu di tingkat bawah tidak tenang, bagaimana minta bantuan? Pemerintah tidak mungkin berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak tenang. Sudahlah, hentikan konflik itu. Apapun perbedaan kita, selesaikanlah. Untuk apa kita bertengkar? Kan lebih baik berbuat yang nyata seperti yang saya saksikan pada hari ini. Bekasi bisa membangun pura, Keseraman sampai 8 miliar. Yang di bawah-bawah ini santai-santai aja. Kok yang di atas itu apa sebenarnya yang dicari? Kalau mau ngabdi pada agama, tak usah berebut. Yang beliau ini kan mengabdi yang paling bawah nih. Nah, ada perebutan apa-apa. Mau berebut jadi pemangku. Untuk apa itu? Itu panggilan. Agama ini panggilan jiwa.
bukan panggilan seseorang, bukan ajakan seseorang. Kita mengabdi di agama ini panggilan, Pak. Tuhan sudah menggariskan kepada kita seseorang ditunjuk jadi pemangku, ditunjuk jadi parisade. Bukan karena kemauan kita, panggilan. Coba tanya berapa gaji parisade? Malah kantong sendiri ya keluar. Berapa gaji pemangku? Nggak ada. Paling-paling berisi 50.000, kalaupun ikhlas sih. Kalau nggak ikhlas kadang-kadang ngomel juga, udah sarinya banyak, acaranya kacau, mampu lagi disalahkan. Nah, jadi pikiran saya di direktorat itu mengabdi, Pak. Tanya Mas Trimo itu. Nggak ada, kalau mau ingin kaya jangan jadi dirjen. Nggak ada kekayaan negara yang bisa kita ambil di situ kecuali gaji. Kecuali gaji. Jangan bercita-cita menjadi seseorang, menjadi tokoh itu supaya kaya. Salah besar. Agama tidak memberikan kekayaan seperti itu kepada kita. Tetapi kekayaan intelektual dan kekayaan rohani yang kita dapatkan. Coba Bapak Ibu sekarang ketika ke daerah saya disenyumi oleh ratusan orang. Berapa harga senyum itu? Tidak terhingga, Pak. Bapak dikasih uang 1 miliar tapi tidak disenyumi. Tidak ada artinya, Pak. Jadi sahabat itu adalah kekayaan. Sahabat itu kekayaan. Jadi kalau kita bisa guyup, senyum, bersahabat, itulah kekayaan Hindu kita. Lebih baik kaya hati daripada kaya harta. Punya mobil 11 tapi di rumah sakit tahun-tahunan. Urus mobilnya tidak ada, kita di rumah sakit juga tidak bawa mobil. Jadi kekayaan ini yang penting. Saya bilang kemarin saya dengan Mas Rimo di Jogja, Pak. Saya tidak sempat istirahat, Pak. Dari turun pesawat itu langsung ke pura, belum sempat ganti pakaian. Selesai di pura sudah ditunggu lagi di pura yang lain. Belum sempat di pura yang lain sudah ditunggu lagi oleh masyarakat. Gimana saya bilang capek, Pak? Saya tidak boleh membilang capek di depan umat Hindu. Seberapapun capeknya saya tidak pernah saya akan katakan itu. Karena risiko menjadi pejabat di agama ya seperti itu. Parisade juga begitu. Itu risiko kita. Nah oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, kemarin saya sudah selesai membahas bahwa kita sekarang mendapatkan beasiswa LPDP untuk anak-anak kita yang cerdas, mau sekolah luar negeri, mau ITB, UI, UNPAD, UGM, silakan. Itu ditanggung oleh negara. Pinandite, pemangku yang ingin sekolah silakan melamar LPDP. Boleh S2. Boleh juga tanpa gelar. Itu ditanggung oleh negara. Ini baru tahun ini, Pak, 2023 baru mulai. Saya berharap anak-anak di peseraman ini yang cerdas-cerdas, Pak, suruh melamar LPDP, ditanggung negara semua. Sehingga suatu saat anak-anak cerdas inilah yang akan mengempon pura ini. Tanpa itu, maka suatu saat Bapak Ibu pindah dari sini, maka puranya juga tidak akan ada yang mengelola.
maka SDM itu penting. Saya usulkan kemarin supaya pemangku-pemangku kita bergelar doktor. Kenapa bergelar doktor? 10 tahun lagi sudah tidak ada S1, Pak. Yang ada di samping kita itu semuanya dokter. Tamatan di Eropa, tamatan di Roma. Nah kita, kalau masih mengandalkan pemangku yang keseleng itu, kita kalah nanti. Kalau istilah Bali itu kalah klien. Yang di samping kita dokter, di sini dokter. Belum ngomong aja sudah kalah kan? Strategi kenapa pendidikan itu jadi penting. Noronomitra manglui hano waruguna marupur. Tidak ada sahabat yang melebihi pengetahuan. Tidak ada sahabat yang melebihi pengetahuan. Kalau sahabat kita di dunia ini, ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya power, ketika punya harta, pasti banyak sahabat, Pak. Turun mobil, sepatu ada yang ganti. Coba nanti setelah tidak punya apa-apa, tidak ada gantinya, Pak. Paling pura-pura, oh saya nggak kenal sama dia. Baru kemarin sama-sama tidur, makan, nggak kenal gimana. Jadi yang membawa kita ke sana itu hanya pengetahuan. Jadi ya, kalau kita ingin seperti itu, maka dari pesraman kita, saya target untuk 2023 sudah ada 5 ya Mas ya, yang akan kita negerikan pesraman formal. Kenapa kita negerikan? Kalau pesraman ini masih seperti sekarang, itu tidak dapat bantuan pendidikan, itu dapat bantuan operasional namanya. Itu pun sedikit Pak, hanya 30 juta. Beli batako aja nggak sampai kan. Kalau sudah formal ditanggung oleh negara, gurunya gajinya negara, bangunannya negara, semua dana bos dapat, beasiswa KIP dapat. Jadi kalau kita tidak punya pesraman formal, kita nggak bisa berkembang. Angkat guru nggak bisa, infrastruktur nggak bisa. Sekarang masih mengandalkan dana dari direktorat itu yang jumlahnya tidak cukup, Pak. Jadi saya bilang sama Pak Pandi, tolong dong pesraman itu dibentuk supaya menjadi pesraman formal. Saya negerikan. Mau di Jonggol, Bekasi, yang sudah siap. Biar sekalian ada 10-20 pesraman yang bisa kita negerikan, supaya anak-anak kita bisa menikmati pendidikan itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah di Jakarta, Bekasi, dan kota-kota besar ini pesraman itu masih pesraman mingguan, sekolah minggu namanya. Sekolah minggu itu ini Pak, persoalannya. Guru-guru pesraman sekolah minggu itu sebenarnya guru dinas pendidikan. Karena dia mengambil sebagian tugas guru yang ada di sekolah formal, dididik di sini. Mestinya guru-guru yang ada di sini itu dapat SK dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan kabupaten, kalau SMA provinsi. Karena nilainya langsung menjadi nilai rapor. Bagaimana mungkin kok gurunya memberi nilai, tapi gurunya tidak diakui? Istilah Jawanya piye itu? Gimana ya? Nah, saya mendorong supaya Pak Ketua PHDI
sama pembimas komunikasikan dengan dinas pendidik. Setidak-tidaknya guru kita yang di sini dapat SK dari pemerintah daerah. SK itu penting, Pak. Dapat SK. Karena Pak, kepala sekolahnya kok gampang. Tidak ada gurunya, kok ada nilai. Mestinya nggak boleh masuk nilainya. Karena gurunya bukan guru yang ada NUPTK-nya. Nah ini tidak ada NUPTK, tidak ada beban untuk menggaji gurunya, tetapi kok nilainya dipakai. Ini persoalan yang ada di kota besar, sehingga kita kok sepertinya sukarela mengajar, sukarela beri nilai, kok nilainya secara resmi dipakai gitu. Ini problem kita, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Sehingga kemarin ada nanya yang dari Bekasi, Pak, saya sudah bertahun-tahun honorer di SMA kok nggak dapat ini SK karena di Pesraman. Saya bilang hubungi pemprofnya atau pemtabnya, dikasih kata, dikasih. Ya Pak ya, ini Bekasi jadi contoh nih. Bekasi, mohon maaf Pak, saya belum sempat ke sana. Saya diundang pas Odalan itu, saya di Bali Pak. Ada G20 itu, kalau sudah menteri ke sana, dirjen itu nggak ikut Pak, harus ikut. Jadi saya belum sempat ke sana. Nah jadi itu cara penyelesaiannya, sehingga Pesraman kita betul-betul memang Pesraman yang bisa mendukung apa yang jadi harapan Pak Ketua PHDI. Terus terang Pak, belajar dari kekalahan sekarang. Kenapa kita kalang kabut sekarang? Karena 20 tahun yang lalu kita lalai perguruan tinggi agama itu tidak ada Pak. Sekarang siapa sarjana agama yang selevel kita? Nggak ada Pak. Guru agama sudah pensiun Pak. Sekarang itu baru mulai perguruan tinggi kita, baru mulai. 50 tahun lagi baru akan kelihatan kita. Yang cara Bali niki ampun hasilnya dipidana kita ini. Kalau ndak ada bapak-bapak ibu-ibu nih kolap kita. Tidak semua nih ketua Parisade ini tamatan agama, tidak semua. Ada yang dari polisi, ada yang dari tentara. Sukarela aja. Coba kalau tidak ada beliau itu, sarjana agama yang mana kita andalkan? Nggak ada Pak. Nah, yang tetangga kita itu dokter Pak. Sebagian besar pegawai di direktorat, teman-teman di Pendis itu profesor Pak. Kita kelemahannya apa? Kalau profesor itu mikirnya sebentar Pak. Mas, tolong bikin ini. Nggak sampai 2 hari Pak, selesai. Nah yang nggak dokter, mikirnya lama. Bisa 2 bulan baru kira-kira dipikirkan. 2 bulan baru mikir, hasilnya 3 bulan lagi. Gimana kita bisa maju? Makanya Pak Menteri sekarang filsafat itu kereta api Pak. Kalau ada menghalangi di depan, tabrak. Kalau ada yang tidak mau masuk, tinggalkan. Mana ada kereta yang nunggu penumpang? Nggak ada. Ini artinya Pak, kita sekarang harus benar-benar, saya mohon dukungan pada Bapak Ibu semua. Mari kita bekerja, berkolaborasi. Dirjen tidak bisa apa-apa Pak kalau tidak ada
dukungan dari umat ini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita punya dana 870 miliar Pak sekarang. Belum sampai 1 triliun Pak. Dari 87 itu 45% itu untuk gaji pegawai, belanja rutin. Berarti kita punya dana sekitar 400 sekian. Itu dibagi pembimas. Belum perguruan tinggi 4 negeri, 11 swasta. Nah, yang dikelola oleh Dirjen itu kira-kira sekitar 180 miliar Pak. Itu dibagi peseraman, bantuan pura, bantuan gamelan. Itu ya kira-kira Bapak Ibu bisa mikir lah berapa yang bisa dikasih. Saya sebenarnya tidak sampai hati ngasih bantuan 10 juta, 50 juta tidak sampai hati. Masa peseraman dibantu 50 juta ya, temboknya aja. Sekarang beli cat aja udah berapa? Tapi apa boleh buat? Nah, itu kondisinya Pak. Nah, kenapa kita nggak bisa naik anggaran? Karena secara kelembagaan kita nggak punya. Peseraman formal kita nggak punya. Kalau peseraman formal ini sudah punya, negeri, perguruan tinggi kita punya, maka seluruh pembiayaannya naik. Mau mengangkat guru alasannya apa? Lalu kok lembaganya nggak ada? Ini persoalannya tidak parsial cara berpikir kita. Semuanya harus matching. Jadi anggaran, makanya tadi Pak Ketua Yayasan, nanti Mas Primo, sebenarnya Direktur Pendidikan mestinya ke sini, tapi beliau masih ngantep di Bali. Beliau sekaligus sebagai pemangku eselon 2 pemangkunya Pak. Gak main-main. Gak main-main ini. Eselon 2 pemangku ya. Nah, jadi kalau memang proposal sudah masuk Pak, nanti masih dibantu lagi. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kita ini sekarang sedang apa? Saya ikuti di media sosial. Banyak sekali orang berdebat tentang agama. Kalau orang tua kita itu dulu bicara agama namanya atutur. Di mana kita belajar agama? Di peseraman, bukan di media sosial. Saya berharap jangan berdebat masalah agama di media sosial. Anak-anak kita menjadi pusing Pak. Mana yang benar namanya media sosial? Kalau mau ngajarin agama di sini, kalau belajar agama tanpa guru, sama seperti kita lahir tanpa guru Pak. Dino tanpa guru itu paling dia. Makanya kenapa dulu orang belajar agama selalu ada nabinya. Karena nabinya itulah yang mengendalikan Pak. Ini anak belum apa-apa sudah belajar Upanishad, belajar sudah sampai ke Kandopat. Bukannya, kan ada nyanyian sekarang, amen sing stres, buduh-buduhan. Itu Pak. Tingkat kita belajarnya sudah ada itu. Kalau anak kecil itu belajarlah bercerita dulu, tidak usah dituntut macam-macam dulu, biar bisa cerita saja dulu. Jangan dituntut bisa mengenal Tuhan. Saya aja belum mengenal Tuhan. Saya 55 umurnya belum pernah ketemu Pak. Sama beliau, apakah beliau mau ketemu atau tidak, saya juga nggak tahu. Oleh karena itu,
ketika kita memberi pembelajaran kepada siswa kita, umurnya harus diukur, Pak. Seberapa kemampuan orang menangkap sesuatu yang abstrak. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan anak-anak SD, SMP itu membaca Bhagavad Gita, Pak. Mohon ya. Hancur generasi kita. Jangankan SD, Pak. Bapak aja baca Bhagavad Gita sekarang. Baca berjam-jam atau berhari-hari. Bisa nggak dipahami? Yang kuat bekali ampunan lagi terlalu abstrak. Kenapa itu? Karena Bhagavad Gita itu adalah bagian dari pembelajaran Upanishad yang hanya didiskusikan oleh para resi, para mahaguru kita. Saya aja, Pak, terus terang baca Bhagavad Gita meskipun saya profesor, Pak, belum bisa menangkap apa maksudnya Bhagavad Gita itu. Apakah yang kita baca itu kebenaran di sana? Atau kita perlu kupas lagi? Anak-anak kita perlu yang sederhana seperti Upadesa itu. Jadi caranya ini namanya Tuhan, misalnya widi, leluhur, sederhana aja dulu. Kenapa? Orang belajar agama itu bukan menjadi ahli agama, tetapi memiliki keyakinan. Jangan semakin cerdas orang keyakinannya semakin berubah-ubah. Bapak Ibu boleh belajar apa saja. Saya tidak melarang orang belajar. Tapi jangan merubah keyakinan, Pak. Keyakinan itu apa? Realitas tertinggi dari agama kita apa? Sepanjang itu tidak diakui berarti dia bukan Hindu. IDRT Parisado jelas. Hindu itu apa? Hindu Nusantara itu apa? Jadi bedakan antara saya belajar dengan saya berkeyakinan. Yang paling bagus itu adalah belajar mempertebal keyakinan. Bukan belajar justru makin memiskinkan keyakinan. Tidak berhasil kita belajar agama. Itulah sebabnya saya kemarin di Kalimantan, di Jawa, kemudian di Keharingan, dimanapun Inu itu tumbuh, dia harus lahir dari budayanya sendiri, bukan migrasi. Yang Sunda silakan, mangga, agama karuhun, karena leluhurnya ada. Jawa Barat itu adalah Hindu yang sebelum munculnya peradaban Hindu di Jawa Tengah. Jawa Barat, Pak, berdasarkan prestasi Citarum, Hindu di Jawa Barat itu sudah ada jabat kelima. Sudah ada. Prestasi batu tulis ada. Itu ada, Pak. Artinya apa? Sebelum munculnya peradaban Prambanan yang abad ke-8 itu, Hindu itu sudah ada di Jawa Barat. 5, 6, 7, 8 baru ke Jawa Tengah. Nah, kalau ternyata ada beda antara Hindu di Jawa Barat dengan di Jawa Tengah, iya wajar. Kenapa? Karena tumbuhnya berbeda, tempat tumbuhnya berbeda. Meskipun salak Bali yang berkembang di Sebetan itu bisa tumbuh di sini, rasanya beda, Pak. Rasa beda, Pak. Kenapa? Karena ada situasi wilayah yang menyebabkannya berbeda. Tengger, Pak, kemarin juga konflik. Kenapa konflik? Karena para pemangku kita dari Bali itu mendikse, mewinten teman-teman di Tengger seperti orang Bali. Nggak diterima. Nggak diterima. Karena dia sudah punya sistem diksenya sendiri yang disebut dengan Romo Dukun. Dan Romo Dukun itu hanya boleh ditasbih atau
Winton oleh orang di sana. Makanya sebagian besar mereka menolak. Ini persoalan Pak. Jadi supaya berharap Hindu yang di Jawa Barat ini, Hindu yang di Bogor ini adalah Hindu yang kebudayaan Bogornya, bukan kebudayaan Balinya. Adaptasi Pak. Jangan tercerabut dari di mana kita lahir dan dari mana kita berada. Kolaborasikan. Kalau di Bali ngampirnya 100 juta, di sini 2 juta sudah cukup. Karena beda. Nah, yang paling penting saya sampaikan di Sukawana Pak. Mungkin ada yang dari Bangli sini. Sukawana Pak. Tidak pernah ada hidup pandita yang muput di sana. Karena kubayan yang tertinggi. Kubayan tertinggi. Dan kubayan itu di Winton dengan 24 kerbau Pak. Sulingnya hanya 1 kerbau Pak. Nggak diterima Pak. Nah ini artinya Hindu itu mengalir dimanapun dia berada. Jadi kalau saya ibaratkan Hindu itu seperti air dia. Kalau wadahnya cangkir, bentuknya cangkir. Kalau wadahnya botol, bentuknya botol. Kalau wadahnya cawan, ya cawan. Tapi airnya tetap, isinya tetap. Senawiwita, Kaharingan kemarin, isinya tetap Pak. Tapi wadahnya yang berbeda-beda. Sekarang yang dipersoalkan, kenapa kita konflik gara-gara wadahnya yang berbeda. Yang penting isinya Pak. Pak, kayung isinya tapi wadahnya. Kayak kerupuk isi berem Pak. Jangan melihat wadahnya. Kayak kerupuk itu. Bayangkan Dangyang Nirarto dulu membawa titik pengentas itu dengan apa? Dengan tengkorak Pak. Air sawah yang disendok oleh beliau ditaruh di tengkorak. Apa yang terjadi? Tidak dipercaya oleh masyarakat bahwa itu titik pengentas. Karena wadahnya. Akhirnya setelah beliau buktikan, begitu diciprakan, seluruh kehidupan itu terjadi. Jadi kita belajar, sahabat orang Bali itu payung kerungkung isi berang. Meskipun wadahnya jelek, tapi isinya apa? Biar amplopnya kotor, yang penting tengahnya itu. Kan Pak nak makin amplopnya untuk bayar kan Pak, isinya. Nah, jadi itu yang terpenting. Dan yang terakhir, pada masyarakat di Dongol, Pak Komandan, saya titip umat kami di sini, kalau ada apa-apa mohon dikomunikasikan. Saya yakin umat ini saya ini tidak berhormat macam-macam Pak. Orang Bali itu punya filsafat bahwa pemerintah adalah guru. Namanya Guru Wisese. Adalah yang harus dihormati oleh seluruh umat ini. Kalau kita protes kepada pemerintah, mengkritik pemerintah, artinya mengkritik seorang guru kita. Boleh mengkritik Pak, boleh memberikan masukan, tapi jangan mencaci maki. Itu yang saya pesankan. Dan selamat kepada Yayasan Citra Dharma ya, dan seluruh pengurus KADI se-Jabar atas terselenggaranya Pasraman ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan kecuali yang kecil-kecil. Tadi Pak Bimas sudah bilang, kalau ingin berbuat sekecil apapun, bukan kita yang mencatat Pak. Sang Suratmo. Sang Suratmo itu ada dalam diri kita. Kenapa tidak boleh kita bohong? Karena Sang Suratmo-nya bukan di swarga Pak, di Pak.
Sang Atman itu namanya Sang Suratma. Coba dibaca kandopatnya. Salah satu dari kandopat itu sebagai Sang Suratma. Tukang nyatet, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin sakti, kandopat aja. Panggil aja saudara empat kita. Di sana sudah ada empat liak, Pak. Liak bara, liak kuning, liak putih, liak hitam. Yang belum lajang liak. Masing-masing orang itu udah punya liak, Pak. 4 itu mau panggil untuk yang ganas, mau yang slow atau yang masing-masing isinya ada, Pak. Jadi kalau Pak mau berantem pada orang, panggil ya bara. Kalau mau kiri pada orang, ya hitam pakai. Kalau yang kuning ini pasti Pak ingin banyak orang berkontribusi supaya kita kemana-mana disukai banyak orang. Ini dua ini yang kuning dan putih. Kalau ngantem orang pakai yang hitam, Pak. Pak tak perlu kemana-mana, itu aja suruh mati dah orang. Tapi itu nggak boleh dilakukan, kecuali kepepet, Pak. Kecuali kepepet. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf sekali karena Bapak Ibu menunggu terlalu lama. Dengan mengucapkan Om Mawigena Mastu Nama Sigam, Om Saraswati Dasri Nama, Om Ganapati Nama, Om Pasupati Nama, Om Rahmo Wisnu Sore Nama, Om Sang Bang Tangani Nama Siwaya. Maka pada hari ini Asraman Citra Dharma saya nyatakan diresmikan di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Om Santi. Demikian tadi sambutan Bapak Prof. Menah dan sekalian penandatanganan prasasti didampingi oleh Ketua PHDI yang hadir hari ini, kemudian Danyon, kemudian semua bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk mendampingi beliau menandatangani prasasti. Mudah-mudahan dengan penandatanganan prasasti ini semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya berpesan yang positif, semuanya mendapatkan hikmah positif dari apa yang telah dilakukan. Untuk semakin mana yang Pak Profnya untuk ledakannya untuk melakukan pahlawan ini dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik, pesan ini biar tidak langsung bubar. Acara berikutnya adalah silaturahmi foto bersama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh umat Hindu di Jawa Barat yang sudah bisa menunjukkan asrama ini. Tentu anak-anak kita membutuhkan sentuhan-sentuhan pendidikan yang bersifat tidak hanya persoalan intelektual saja, tapi juga persoalan rohani yang kita kayakan, sehingga nanti ke depan kita punya SDM yang tidak hanya intelek dalam bidang sains, tetapi juga pengetahuan agamanya bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan agama Hindu ke depan. Pak, untuk saat ini untuk pasraman formal sudah berapa ya, Pak? Kalau pesraman ini sudah 130 lebih. Yang formal memang lebih banyak pesraman Hindu. Nah, yang pesraman formal itu ada yang sudah siap itu Banyuwangi, Palu, Papua, Lampung, dan Jakarta. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 ini bisa lebih banyak. Terima kasih, Pak. Saya selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor terkait kegiatan hari ini di mana peresmian Asraman Citra Dharma Jonggol dan sekaligus pembinaan ini adalah penyemangat bagi umat Hindu di Kabupaten Bogor karena
Kalau kita sadari tantangan kita sebagai umat Hindu ke depannya bukan semakin mudah. Hari ini seluruh ketua Parisade Kokab se-Jawa Barat hadir memberikan semangat kepada umat Hindu di Kabupaten Blora. Semua, rayu semuanya. Tapi Bapak melihat anak-anak ini mendukung ya Pak ya? Tentu sangat mendukung karena pasraman itulah cikal bakal tempat mendidik SDM kita ke depannya untuk menerima keberadaan guru kita, intinya menjadi umat yang tangguh, umat yang benar-benar rohaninya mantap, sehingga apapun tantangan bisa kita hadapi. Bapak juga akan memperjuangkan untuk pasraman formal ya Pak? Ya, Kabupaten Bogor mewujudkan. Pak Primo silakan. Oke, semua Pak. Yang dibawa Pak Dirjen dan pendampingnya, kemudian staf belakangnya, satu staf lagi di belakangnya biar muat lebih banyak, silakan masuk ke. Oke, yang hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Diiringi dengan belaga bapak-bapak, mudah-mudahan senyumnya juga ditampilkan senyum sedikit. 1, 2, 3. Oke. Pastikan Anda telah subscribe, like and share, agar Anda tidak ketinggalan informasi pada video terbaru berikutnya. Atas perhatian Anda kami haturkan terima kasih.